Baik, tadi sempat ada kendala, eee, saya langsung saja persilakan kepada Saudara Muhammad Sahrul Esa untuk melanjutkan bacaannya yang sebelumnya tadi. Saya persilakan. Baik, untuk B, perbedaan ARM dan X86. Nah, SOC tipe ARM RISC didasarkan pada serangkaian instruksi terbatas yang memungkinkan pembuatan arsitektur sederhana dan linear. Nah, arsitektur RISC didefinisikan toko beban karena mereka hanya mengizinkan akses ke memori dengan instruksi tertentu. Nah, mereka itu membaca dan menulis data dalam register mikroprosesor. Sementara semua instruksi lain memanipulasi data yang terkandung dalam mikroprosesor. Nah, chip X86 awalnya didasarkan pada desain CISC murni, tetapi selama bertahun-tahun paradigma RSC sebagian diadopsi karena ARM mulai menggabungkan fitur yang awalnya merupakan hak prerogatif CISC. Karena itu perbedaan terpenting saat ini terletak pada mikroarsitektur prosesor. Tidak ada prosesor Intel X86 untuk sistem desktop yang jelas dapat digunakan di domain seluler. Nah, konsumsi energi dan pengembangan panas sedemikian rupa sehingga mencegah penerapannya pada perangkat seluler. Intel telah mencoba untuk memperkecil transistor dan merancang prosesor yang efisien untuk segmen seluler menggunakan prosesor konstruksi yang jauh lebih dalam. Perusahaan Santa Clara bagaimanapun bahkan belum berhasil menghapus dominasi ARM di sektor seluler dari jarak jauh dengan menyerah setidaknya sebagian. Le Margue Intel Atom adalah hidup dan sehat. Tetapi seperti yang dijelaskan Intel pada April 2016 itu tidak akan lagi digunakan di pasar seluler. Dengan kata lain, Intel tidak akan lagi memproduksi prosesor untuk smartphone dan tablet kecuali Cherry Trail Amtor X5 dan X7. Baiklah, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesediaannya Saudara Muhammad Sahrul Esa. Kita lanjut pada slide yang berikutnya. Langsung saja saya persilakan kepada narasumber kita yaitu Saudari Yeni Ilmiah. Ya, silakan Saudari Yeni Ilmiah. Saudari Yeni Ilmiah. Ya. Ya. Silakan dibaca. Oleh karena itu, pada desktop dan laptop, prosesor X86 tetap menjadi yang terdepan di desktop dan laptop karena keserbagunaan dan kekuatannya. Instruksi dinamis yang tersedia bahkan tidak sebanding dengan yang ditawarkan oleh arsitektur ARM. ARM semakin memperlebar celah dengan Intel dengan menghadirkan kecil besar. Arsitektur hidrogen yang memungkinkan menggabungkan inti yang kurang efisien yang lebih ekonomis dalam hal konsumsi energi dengan inti yang lebih efisien dan tentu saja lebih haus akan draw. Ketika pengguna meminta operasi biasa, SOC ARM akan menggunakan inti kurang kuat saat diperlukan. Memulai prosesan berat dalam waktu singkat, arsitektur akan beralih ke penggunaan core berkinerja tinggi. Baik, terima kasih Saudari Yeni Ilmiah. Berikutnya untuk poin slide yang terakhir, saya persilahkan kepada Saudara Heri Kriyananda. Ya, padanya kami persilahkan. Saudara Heri. Ya, silakan dibaca.
Saudara Heri, silakan dibaca yang slide yang sudah ditampilkan ini. Yang 64 bit dengan kompatibilitas aplikasi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi berikut. 64 bit. Eksistensi X86 sampai 64 tidak dirancang oleh Intel tetapi oleh AMD atau yang awalnya menyebutnya AMD 64 dan sering disebut hari ini X64. Ruang memori yang dapat dialamatkan dari 4 GB prosesor 32 bit meningkat menjadi 16 hexabits atau 264 bit dan prosesor mampu menangani bilangan bulat 64 bit secara natif atau ini telah dibahas dalam artikel 32 bit versus 64 bit. Perbedaan antara dua arsitektur. Spesifikasi X86 sampai 64 diperkenalkan oleh AMD pada tahun 2000. Intel bertekad untuk pindah ke 64 bit tetapi tahu bahwa mengubah prosesor X86 ke 32 bit tidak akan efisien. Dengan ini demikian Intel memprakarsai proyek IA64 untuk memproduksi prosesor Titanium 64 bit. Kompatibilitas aplikasi. Meskipun Android atau sebagian besar perangkat seluler berbasis sistem operasi Google menggunakan ARM, SOCS, terutama menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman. Pengembangan masih dapat menggunakan kembali kode yang ada, misalnya C++, untuk membuat aplikasi mereka. Aplikasi asli ini umumnya dikomplikasi untuk prosesor ARM dan non-Intel. Ketika Anda mencoba dengan mengunduh file APK secara manual, pada kenyataannya Anda akan sering menemukan versi ARM dan Intel dari aplikasi Android yang sama, atau memiliki unduh aplikasi Android tanpa melalui Play Store. Versi untuk perangkat berbasis Intel tentu saja tidak akan berfungsi pada perangkat berbasis ARM, SoC dan sebaliknya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, nah itulah tadi materi terakhir yang telah dibacakan oleh Heri Priyananda yang sekaligus menutup presentasi kita pada malam hari ini. Baik, mungkin itu saja presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.